Halo, kembali lagi di video baru tentang tes data analis. Kali ini aku akan bahas tentang GMAT. Jadi kan sebelumnya udah bahas tentang SQL, sekarang tentang GMAT-nya. Nah ini honestly aku udah agak lupa sih tentang yang GMAT. Cuman aku bakal tulis beberapa poin-poin yang aku tahu gitu. Jadi intinya di sini sih nggak akan fancy GMAT yang biasa kayak buat kalau kamu ke universitas di luar gitu, nggak segitunya. Ini kayak simple GMAT gitu, jadi cuman format soalnya aja yang kayak GMAT gitu. Nah, uh, jadi ada beberapa tipe soalnya. Nah, yang aku ingat tuh ada yang tentang data sufficiency sama problem solving. Jadi yang kira-kira penting untuk pekerjaan seorang data analyst atau BI. Nah, kita coba bahas-bahas beberapa contoh soal tentang itu. Oh iya, yang di sana nanti soalnya juga mirip, pokoknya ada pilihan multiple choice gitu, terus ada waktunya gitu. Tapi aku agak lupa waktunya berapa lama, kayaknya nggak terlalu lama sih. Kalau yang dulu banget dia bahkan pakai kertas gitu, terus kita coret-coret di kertasnya dikumpulin. Cuman yang baru-baru udah online gitu. Jadi lebih enak juga lah gitu submitnya. Oke, pertama nih tentang data sufficiency. Jadi contoh, ini ada pertanyaannya. Jadi ada di suatu periode anggaplah ada toren gitu ya. Nah, terus ada air masuk sama air keluar gitu. Jadi at the same time ada yang pump out keluar dari si toren, ada yang masuk juga gitu. Nah, ini dia pertanyaannya apa sih apakah amount di toren itu naik gitu pertanyaannya. Nah, terus dia ngasih soal pertama nih. Jadi ini harus statement satu ya, aku salah tulis. Jadi ada statement satu, amount-nya itu di dalam si torennya 1.800 galon. Jadi itu anggaplah satuan kubik di dalam galonnya. Lalu ada waternya, ada yang dimasukin ke dalam si galon sebesar 8 galon ke toren 8 galon per menit. Terus ada yang keluar juga 20 galon setiap 3 menit. Nah, itu jadi ada pernyataan satu sama pernyataan dua. Nah, ini kita analisis gitu pernyataannya masing-masing. Ini harus statement satu ya. Jadi misalnya nih yang kita tahu nih sekarang amount di dalam si toren itu 1.800 galon. Nah, jadi pertanyaannya kan naik apa enggak sih amount di dalam galonnya. Nah, kalau kita cuma tahu jumlah air di dalam si torennya, nah itu tuh kita nggak tahu apa-apa kan, kita nggak tahu apakah dia naik apa dia turun gitu. Jadi kayak inkonklusif. Nih, meanwhile kalau yang statement 2, nah kita tahu kan in sama outnya tuh berapa gitu. Jadi innya 8 galon per menit, outnya 20 galon per 3 menit. Berarti sekitar 2 per 3, 6,6 galon per menit. Nah, jadi kita bisa jawab nih pertanyaannya yang apakah air di dalam si torennya itu naik gitu. Nah, kita bisa jawab kan karena kita bisa bandingin yang keluar sama yang masuk gitu. Nah, terus nanti nih ada pilihan gandanya kayak gini. Jadi pertama statement 1 itu sufficient, statement 2 sufficient apa enggak gitu. Jadi ada pilihannya. Nah, tadi kan kalau cuma statement 1 kita nggak tahu ya jawabannya. Tapi kalau statement 2 kita bisa tahu nih jawabannya gitu. Kalau isi airnya naik gitu. Jadi jawabannya yang B. Kalau statement 2 doang itu cukup buat menjawab pertanyaan, tapi statement 1 doang nggak cukup gitu. Jadi ini ada pilihan-pilihannya ya A, B, C, D, E terkait dengan si soalnya gitu. Jadi kita analisis dulu nih masing-masing statementnya, nanti baru bisa jawab. Oke, ini jawabannya B ya. Lalu ada yang ini pertanyaan selanjutnya. Jadi anggaplah ada 200 orang yang punya mobil manual gitu. Nah, nanti 12%-nya itu adalah yang punya manual sama otomatis. Nah, ini pertanyaannya, apakah orang yang punya mobil otomatis lebih banyak dari yang manual? Gitu. Nah, ini statement satunya tadi 5% dari orang yang punya otomatis
mobil otomatis, punya juga manual transmission cycle. Statement 2-nya 24 orang punya automatic sama manual transmission. Nah ini again statement 1 sama statement 2 belum tentu berhubungan ya. Jadi kita harus analisis dulu satu-satu. Nih anggaplah kalau di sini ada bulletan pertama tuh tentang yang punya mobil manual, bulletan kedua yang punya mobil otomatis. Nah ini jadi kita statement 1 dulu. Nah jadi dari kita udah tahu nih ya 200 orang yang punya mobil manual, terus 12%-nya punya otomatis dari yang 200 itu. Terus 5%-nya, ini dari statement 1 ya, yang punya mobil manual. Nah, question-nya nih, apakah tadi yang otomatis lebih banyak daripada yang manual? Kita analisa satu-satu. Jadi, kita hitung nih, berapa banyak sih yang punya manual sama otomatis. Karena kan kita awal tahunnya cuma yang bulletan biru nih, yang manual doang. Terus habis itu, kita hitung, berarti 12%-nya sekitar 24. Jadi yang si irisan antara biru sama merah itu sekitar 24. Nah, lalu kita dari situ kita tahu kan 5% itu 5% dari yang irisan itu adalah yang punya dari sisi mobil otomatisnya gitu. Jadi yang lingkaran merah gitu. Jadi dari 12% itu dari sisi lingkaran biru nih, 5% dari sisi yang lingkaran merah. Gitu yang otomatis. Jadi kita bisa hitung juga 5% dari kalau misalnya 24 mobil itu adalah 5%, 100%-nya adalah 480. Gitu. Terus kita bisa bandingin kan, 480 itu pasti lebih gede kan daripada 200. Gitu. Jadi orang yang punya mobil otomatis lebih banyak dari orang yang punya mobil manual. Gitu. Jadi kita hitung aja dulu satu-satu kira-kira berapa. Nah, ini berdasarkan statement 1 doang. Lalu statement 2, anggaplah kita nggak tahu statement 1. Jadi kita tahu ada 24 orang yang punya mobil otomatis dan manual. Gitu. Jadi kita udah tahu ya tadi kita yang tahu pertamanya 200 orang punya manual, 12%-nya punya manual dan otomatis gitu. Jadi kayak irisannya. Nah, tapi dia nulisin juga gitu di yang statement kedua, irisannya tuh 24 loh. Terus di sini oke lah kita udah tahu itu 24 irisannya. Nah tapi kita nggak tahu nih bulletan merahnya itu segimana. Kita nggak punya informasi itu. Makanya kalau statement 2 ini inkonklusif. Jadi kita bisa bikin nih bulletan-bulletan dulu, kayak kita gambarin dulu supaya ada gambarannya gitu loh. Ini tuh kira-kira gimana. Jadi kalau di soal yang ini mobil otomatis sama manual, statement 1 tuh jadi dari statement 1 kita bisa menyimpulkan, sedangkan dari statement 2 kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Gitu. Nih, pertanyaan selanjutnya. Jadi ini lumayan gampang sih yang ini. Jadi misalnya kita punya harga dari 2 tipe A bola gitu ya. Nah, terus kita pengen tahu harga dari 2 bola tipe A. Kalau kita tahu ada total cost-nya type A sama type B itu 500. Jadi kita jabarin dulu. Nih ada statement pertama. Statement pertama kita tahu ada bola yang tipe B harganya $200. Ya, jadi kita urutin dulu. Kita udah tahu A tambah B sama dengan 500 kan. Lalu dari statement 1 kita tahu B sama dengan 200. Lalu pertanyaannya, harga dari 2 football A. Nah, jawabannya lah, nanti tinggal dijabarin aja gitu ya. Karena kita udah tahu A sama B-nya tinggal dimasuk-masukin gitu formulanya. Lalu kita tahu kalau A-nya itu 300, berarti kan 2 bola A adalah 600. Oke, berarti konklusif dari statement 1. Nah, lalu ada statement 2-nya, 2 tipe A sama 3 tipe B harganya 1.200. Jadi nih kita lupain nih, kita tahu statement 1 gitu ya. Nah, terus dari statement 2, nih kita udah bikin nih, kita tulis, jadi A tambah B sama dengan 500 kan, berarti A sama dengan 500 kurang B.
Lalu kita juga tahu 2 bola A tambah 3 bola B sama dengan 1.200. Nah, harganya, pertanyaannya tetap, jadi harga dari 2 bola A. Lalu nih, kita tinggal jabarin aja, masukin gitu. Jadi A-nya kita udah tahu, formula 2A plus 3B-nya kita tahu. Tinggal dijabarin, jadi 2A plus 3B 1.200, terus A-nya diganti 500 kurang B. Nanti dilanjutin sampai dapat B-nya sama dengan 40. Gitu. Terus, nah kalau kita udah tahu B-nya 40, nanti kita bisa hitung kan. Berarti bola A sama dengan 500 kurang 40 sama dengan 460. Jadi kalau berdasarkan statement 2, konklusinya 2 bola A harganya 2 dikali 460 sama dengan 920. Gitu. Jadi ini kayak sebenarnya aljabar sederhana ya, tapi kita harus tulisin dulu sedikit-sedikit biar soalnya kan kalau ngelihat gitu doang agak ribet ya. Jadi kayak zaman kita sekolah dulu ditulis dulu apa aja yang kita tahu, pertanyaannya apa, jawabannya apa, harus kesimpulannya apa. Jadi 2 statement tersebut meskipun dipisah itu cukup. Nah ini bisa juga nih ada pertanyaan lain yang jadi harus pakai 2 statement tersebut untuk menyimpulkan sesuatu. Nah itu ya bisa juga ada soal lain gitu ya. Jadi nanti kalau dilihat dulu gitu, kalau misalnya satu-satu nih nggak sufficient, nah apakah kalau digabungin sufficient? Gitu. Nah ini kan penting ya kalau sebagai data analis, jadi kita nggak bisa nyimpulin sesuatu sembarangan gitu. Jadi harus tahu-tahu dulu fact-factnya itu apa aja. Oke, nih next ada juga jenis yang namanya problem solving gitu. Nah jadi contoh nih ada tentang manuskrip gitu dari sebuah typing service, jadi jasa ketik gitu, terus dia punya harga gitu. Jadi kalau dia ketikkan pertama harganya $5, terus kalau ada revisi $3 per halaman. Lalu jika ada sebuah manuskrip, ada 100 halaman, 40 diantaranya itu direvisi sekali, 10 diantaranya direvisi 2 kali, dan sisanya tidak ada revisi. Nah, jadi total cost-nya berapa? Nah, berarti kita tulis dulu, kita tahu yang kalau diketik $5 per halaman, kalau direvisi $3 per halaman. Jadi, kalau 100 halaman, ada 40 yang diketik, tambah revisi sekali, tadi ya. Terus ada 10 yang diketik, plus revisi 2 kali, karena sebelum direvisi kan harus diketik juga ya. Lalu ada 50 yang diketik aja. Jadi 100 kurang 40 kurang 10. Pertanyaannya, total cost-nya berapa? Jawabannya, nah ini berarti 100 halamannya diketik dulu, jadi dikali $5, terus ditambahin yang 40 halaman direvisi sekali, jadi $3. Lalu ada yang direvisi 2 kali, 10 halaman, jadi $3 kali 2 kali 10. Semuanya kalau ditambah dikaliin adalah $680. Jadi kesimpulannya cost-nya adalah $680. Jadi jawabannya adalah yang D, yang 680. Lalu ada juga nih, ini lebih tricky, jadi ada airline gitu, dia punya 60 tipe A pesawat. Terus setiap tahun dia kayak nge-retire, nge-pensiunin pesawat tipe A tersebut dan beli 4 pesawat tipe B yang baru. Terus dia pertanyaannya, berapa tahun nih yang dibutuhkan sampai pesawat yang tipe A itu kurang dari 50%. Nah, berarti kan karena cuma punya 2 pesawat tipe A sama tipe B, berarti saat dia kurang 50%, berarti pesawat tipe A ini lebih sedikit dari pesawat tipe B. Gitu. Nah, jadi kita udah tahu, jadi A-nya pada tahun pertama 1980 itu A-nya 60, B-nya 0. Lalu karena setiap tahun 3 pesawat tipe A dipensiunin, jadi ada formulanya kan. Berarti jumlah pesawat A sama dengan 60 kurangi 3 kali tahun, yaitu tahun ya. Lalu dia beli juga 4 tipe B setiap tahun. Jadi B sama dengan jumlah pesawat B sama dengan 4 kali tahunnya berapa. Gitu. Jadi berapa tahun sampai pesawat A lebih sedikit dari pesawat B. Karena kan kurang dari 50% ya. Jadi udah pasti lebih sedikit dari pesawat B.
Nah, jawabannya kita tinggal tulis aja gitu, kita masukin formulanya. Jadi A itu kan 60 kurang 3Y. B itu 4Y. Jadi kita hitung sedikit-sedikit. Jadi 60 kurang 3Y sama 4Y. Terus habis itu kan 3Y-nya pindah ke samping jadi 7Y, 7 tahun. Nah, berarti kurang lebih tahun yang dibutuhkan adalah 9 tahun. Gitu. Jadi butuh 9 tahun untuk pesawat A sampai dia kurang dari 50% dari semua pesawat yang dipunyai sama si airline ini. Nah, pada saat itu nih kalau kita masukin formulanya, kita punya 33 pesawat tipe A dan 36 pesawat tipe B. Gitu. Jadi tinggal 60 kurangin 3 kali 9 sama pesawat B-nya 4 kali 9. Gitu. Jadi jawabannya adalah D. Gitu, 9 tahun. Nah, ini kalau teman-teman udah menyimak nih, jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya tuh apa ya, mirip-mirip sama soal pas kita sekolah dulu gitu. Cuman mungkin karena bahasa Inggris jadi butuh waktu untuk mencerna dikit-dikit. Gitu. Cuman ya itu kita ditulis dulu aja dikit-dikit yang kita bisa lalu di dijawab, dihitung pelan-pelan. Gitu. Jadi mudah-mudahan tips hari ini berguna untuk tes data analisnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!